Perkenalan kan Perkenalan dong. Oh, kami belum ya. Kalau Teh Sofa sama Teh Maul kemarin udah nih. Menyampaikan materi loh anak-anak AA. Iya benar. Saya salut. Alhamdulillah atas berkat doa dan hidayah dari hidayah. Tentunya iya Mak ya. Oke, boleh memperkenalkan diri A. Oke, boleh memperkenalkan diri? Jangan yang malam ini masuk YouTube loh. Baik Nanti ya. Direkod aja. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan nama saya Fahmi Daniela Juwardi di Madikvis. Saya sebagai koordinator divisi komunikasi dan informasi Periode 2021 dan anggota divisi komunikasi dan informasi pada periode 2020. Oke. Oke nih, selanjutnya ada pertanyaan khusus? Langsung aja. Oke nih, hello everybody. Hello. Kita non formal aja ya, ini kayak sharing mengenai experience gitu ya, pengalaman terkhususnya pengalaman Akang Teteh ini di berada edit-editan. Ya apalagi nih Apahmi ini sudah ya jangan ditanya gitu, kalau masalah edit easy gitu ya kan, easy. Percaya lah ya almarhumnya jadi. Nih kayak mau tanya-tanya dulu nih, satu pertanyaan yang memang mendasar, dari kapan sih bisa mengedit kayak gitu? Mau bisa mengaplikasikan Photoshop, kan kalau dulu gak ada Canva ya, jadi kayak edit Photoshop atau manual itu, gitu ya manual atau menggambar ke sofa. Oke. Boleh dari Teh Maul. Awal bisa pakai Photoshop itu pas masuk Kominfo tentu saja. Jadi jadi itu sebuah tuntutan gitu. Tapi sebelumnya juga dari SMA pas screening pun mungkin karena diterima ya, soalnya di SMA itu bilang suka ngedit tapi di HP gitu. Lebihnya di PixArt. Dari dulu emang udah ada Canva, tapi tidak sepopuler sekarang gitu kalau Canva. Jadi kita menggunakannya PixArt kalau dari dulu. Tapi semenjak masuk Kominfo karena tuntutan dan bisa dilihat ya tools Photoshop yang sangat rumit seperti fisika gitu ya. Jadi pada awalnya juga nggak bisa, tapi karena tuntutan dan dorongan dan terbiasa gitu dan keharusan seperti itu harus dipaksa dulu ya. Jadi lama-kelamaan jadi bisa gitu. Oke. Bisa sih. Terus nih, Apahmi gimana nih? Dari kapan nih bisa mengaplikasikan ya aplikasi gitu? Sebenarnya kurang lebih sama sih kayak Maul ya, karena tuntutan dari Kominfo karena masuk juga. Sebenarnya dari SMA juga memang sering ngedit, tapi ya ngedit juga nggak terlalu sering, ya nggak didalami lah. Oke. Kalau Teh Sofa nih dari SD Sejak lahir. Jadi bakat bawaan. Langsung edit. Sama sih katanya gitu. Buat kayak ilustrator gitu mah emang sama ya, pas awal masuk ke terjun ke Kominfo gitu ya. Tapi lamun sebelum-sebelumnya mah emang suka gitunya, kayak bisa terus art Itu Microsoft PPT biasa. Salah baca Oh ternyata
seperti itu. Dituntutnya itu si bapak kami waktu dulu tuh kayak langsung mengenalkan ke ilustrator. Jadi kan kayak kaget semuanya. Puyeng gimana gitu ya? Puyeng, asli puyeng banget. Terus mana dia tuh SPJ gitu. Gak pernah menjelaskan, tapi kita tuh harus bisa. Kayak wah tantangan sekali. Dingin, cuek kayak gitulah ya? Iya, pokoknya mah kulkas 12 pintu. Tapi itu kalau kulkas 12 pintu itu lebih menantang ke kitanya loh. Maksudnya kalau dari segi ini itu kita lebih benar-benar memperdalam cari salah satu. Ya, betul. Oke. Dari YouTube. Tahu ya Dari kan? tutorial. Iya. Me too gitu. Iya. Oke. Selanjutnya nih, mungkin ketika kendala ya, mengenai kendala dari dari belajar dari awal itu kan, dari ada Photoshop, itu kendala yang paling tersulit itu apa sih? Kalau dari aku ya laptop. Soalnya waktu pertama kali masuk Kominfo, kebetulan belum punya laptop. Jadi masih pakai laptop teteh yang Masya Allah luar biasa sekali ya. Kalau ngedit tiba-tiba mati gitu. Di set, kudu sabar. Saya sih perangkat pada awalnya kesulitan untuk mengedit itu. Teman-teman yang lain. Apa Mi? Buat saya sih sulit kendala pertama kali atau dari pertama kali hingga maksudnya yang paling sering ya memang mencari inspirasi sih, memang kadang ide, susah. gitu. Ya ide buat kan harus mungkin bisa selara atau selaras. Jadi kalau biasanya kan seseorang untuk mencari ide itu kan beda-beda nih ya. Ada yang kalau mencari ide Langsung gitu. ngelamun gitu atau pergi dulu kemana gitu ya. Hilang. Apa Mi itu kadang berapa lama sih ketika emang dari misalkan nih dari divisi lain Minta nih mau buatin atau emang kalau pamflet ombus dan lain-lainnya kan itu emang udah pamflet bawah pamflet turunan kan ya gitu. Itu mikirin kayak kombinasi warnanya itu gimana sih gitu? Berapa lama sih, gitu? Kalau misalnya memang langsung dapat inspirasi ya bisa langsung gitu ya. Tapi kalau memang susah ya mungkin bisa ditunda sampai seminggu. Wih, lama banget ya. tapi hasilnya juga lebih memuaskan. Insya Allah. Ya. Udah oke ya. Dari Teh Sopa nih. Teh Sopa kendalanya itu apa? Alhamdulillah nggak ada. Easy. Pas awal tuh kita kan bertiga ya sebagai Anggota barunya gitu. Jadi agak segan gitu buat berinteraksi sama sesepuh. Jadi kayak canggung gitu. Mau nanya takut gitu. Nah pada saat itu kayak kita kan jadi gak bisa gimana ya, gak bisa langsung tanggung gitu ya, satu kayak sesepuh gitu. Nah waktu itu tuh kayak kita harus bikin, tapi gak dikasih tahu gininya, gak bisa gitu. Jadi kayak gak bisa orang kayak karena stres terus cerita sama mereka. Nah, pas awalnya tantangannya mah kayak komunikasi sih sebenarnya sama leluhur gitu. Yang paling sulit mah. Oke, jadi emang ya kalau komunikasi itu Bagian terpenting entah itu di dalam komunikasi antar divisi, di divisinya sendiri ataupun sekarang kita di himpunannya. Jadi benar-benar dapat pelajaran juga ya dari situ bahwa nanti bahwa ketika Teh Sopa ataupun Apahmi jadi koordinator ya kan. Teh Sopa jadi anggota benar-benar langsung memperbaiki komunikasinya antar anggota ya kan, Faiz sama Teh Mila. Walaupun dari segi semisal yang memang kalau orang-orangnya pendiam juga, kalau kita membangun chemistry-nya itu lebih dapat kan ya. Oke. Dan alhamdulillah nih ilmunya akan segera ilmu mengenai komunikasinya antar anggotanya diamalkan oleh Kang Faiz juga gitu. Semoga ya. Tapi alhamdulillah kan ya anak-anak juga aman. Ya itu juga berkat kakak-kakaknya bukan sesepuh. Maksudnya kan belum sepuh. Iya. Sepuh kan. Oke. Nah selanjutnya nih
kan langsung ke organisasi lain nih. Organisasi lain kalau Teh Maul ke BEM apa Mi? Cuma di luar. Di luar ya, tapi masih berada di ruang lingkup organisasi kan pastinya. Teh Sofa di BPO. Oh iya dong. Nah, semisal nih ketika memang nanti pun kedepannya tuh Akang Teteh ini masuk kan salah satunya dari Himadikpis itu langsung masuk ke organisasi lain. Tidakkah berniat Anda untuk berganti keahlian? Berganti divisi karena yang saya tahu nih Teh Sofa masuknya Kominfo lagi. Teh Maul sama Jarkominfo. Ya tidak berbeda jauh itu edit mengedit. Apa Mi masuk apa? Sebagai masyarakat tapi beda itu. Oh, iya. Tapi maksudnya ya nih kalaupun nanti kedepannya gitu. Ada keinginan atau enggak gitu? Dari saya mah ada. Tentu saja. Ingin dunia baru gitu. Ingin dunia baru tentu saja, tapi karena emang bukan keahliannya, jadi kabisa orang teh ngan eta hungkul gitu, jadi diperdalam otomatis ke situ gitu. Mending satu tapi diperdalam daripada banyak daripada banyak tapi lagi. Catat anu kamarita anu kreativitas bukan media yang membuat kita apa? Bukan media yang membuat karya kita bagus, ya, tapi kreativitas. Dua kuota tema 2022. Tapi kalau misalnya ditawarin ke hal-hal yang lain itu tidak menutup kemungkinan diterima gitu. Misalnya kalau kepanitiaan di sini kan kalau jadi kesekre ya udah wes periode jadi kesekre gitu. Biasanya 2 periode jadi kesekre, pernah jadi humas sekali sih. Terus dia waktu saya masuk jadi anggota Jarkominfo, kebetulan di sana itu kayak menerapkan, jadi jangan itu aja gitu, orang tuh masuk ke divisi misalnya ke di seksi, iya di rolling misalnya. Kalau saya jadi ke sekre terus selama 1 periode itu tidak dianjurkan gitu, makanya kepanitiaannya juga akan dirubah gitu. Nah jadi di BEM sendiri saya kebetulan pernah jadi acara, pernah jadi apalagi ya selain Kominfo, kesekre ataupun hubdok gitu. Jadi di sana itu ada kesempatan untuk kita memperoleh hal-hal atau ilmu-ilmu lain gitu dari seksi-seksi lain gitu, gak hanya kesekre atau Kominfo. Kesekre atau hubdok yang masalah editan gitu ya. Oke, ini kalau apa nih? Kalau misalnya ada tawaran untuk mau yang baru pasti memang pengen lebih buat lebih mencari lagi gitu pengalaman ya. Apalagi sebentar lagi mau ya lulus gitu ya, harus benar-benar mempunyai planning kedepannya akan seperti apa gitu. Nah Teh Sofa gimana nih? Oh iya. Kalau ditawarin di yang lain mau aja ya, kita mau menyesuaikan. Easy sebagai masyarakat biasa gitu ya menyesuaikan. Tapi kan emang kalau di himpunan itu biasanya kayak tadi selama beberapa periode kita tuh stuck aja di situ gitu ya. Jika humas ya udah wes sepanjang kepengurusan humas terus. Padahal kan mungkin kalau kita kayak di rolling gitu ya, mungkin kita tuh punya pengalaman yang lebih daripada hanya sekedar ngedit gitu. Oke. Nah, ini bisa jadi pelajaran, bisa jadi ini juga ya mengenai tadi kata Teh Maul bahwa kepanitiaan itu jangan terus-terusan kayak itu aja. Maksudnya rolling. Kalau kita itu kayaknya lebih ke ini kalinya ini mungkin terus aja di situ. Ya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya kita bisa mengedit kan. Apalagi benar-benar ini pelatihan desain grafis ini benar-benar melatih kita agar bisa didesain grafis gitu ya. Kan tidak menutup kemungkinan kedepannya juga ya Ayah. Kedepannya ketika kita nanti mau melamar pekerjaan ya sedikit-sedikit skill katanya apa? Photoshop kan lumayan ada gaya gitu ya, walaupun hanya pelatihan 1 kali tapi it's good gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Teh. Apa ya? Siap-siap ya? Mangga.
Bisa mau sambil makan gak boleh teh. Mau dibuka lagi? Kita akan sedot. Oke, kalau Jadi puisi- santai gitu sambil makan boleh. Siap, siap. Terima kasih. Oke. Saum. Saum yang bukan nyaman saha. Menuju dia cina saum sunat hari Kamis. Oh, khusus tidak ada kresek teh. Oke, siap. Nah, barangkali dari peserta mungkin ada yang mau ditanyakan dari yang lainnya ke ATT. Mumpung ada di sini. Ya, terusus mengenai ya, desain grafis gitu ya. Kemudian Boleh mungkin Mau nanya bertanya? pengalaman. nih ada pertanyaan nih. Pernah nggak kalau Oke. Aduh jangan nangis. Ayo emot. Dirikon. Pernah nggak? Enggak. Kayaknya enggak deh. Dia tak lantai. Kelak. Iya nanti Pak. Kayak mengedit. Astagfirullah. Puntennya. Ini logat video rapi gitu. Mengedit video. Hai. Kan biasanya itu ngedit pamflet gitu tak. Kalau ngedit video-video kayak gitu bisa gak? Sering gak gitu kayak kan kalau semisal lebihnya ke Photoshop gitu. Kalau pengeditan video kan lumayan agak rumit gak sih? Perbedaannya lebih rumit mana dan lebih easy mana gitu. Antara ya kayak after movie kan. Kemudian kan banyak nih ilmu yang kita dapat ketika kemarin pelatihan desain grafis itu mengenai pamflet ya. Mengenai apa lagi? Lupa ya. Oke. Mengenai pamflet tadi, pamflet baru tadi loh. Beberapa menit yang lalu. Aturan-aturannya. Kemudian mengenai tema itu pelatihannya kan. Lebih ke di Photoshopnya gitu ya. Terus dari Teh Reina juga mengenai ilmu-ilmu dari Pengenalan tools di gitu. Photoshop. Nah, itu kan pasti berbeda ya dengan yang di video gitu ya, yang edit video. Itu perbedaannya itu lebih susah mana gitu dan di mana kendalanya? Boleh dari mana saja? Ya. Buat edit video memang lebih rumit sih menurut saya, memang karena memang kalau video itu kan harus ikut alur dari awal sampai akhir, dan itu harus jelas ke audiens itu seperti apa gitu buat video. Jadi lebih mudah. Lebih sulit video. Aduh. Silat. Oke. Jadi lebih kalau menurut koordinator nih, koordinator guys, yang menurut demissioner ini menurut Kang Fahmi. Jadi lebih sulit video gitu. Kayak tag-nya gitu, dari mulai tag harus tahu juga ya, menyesuaikan juga. Kalau dari tes apa? Sama. Aku tahu pikiranmu gitu. Kalau video mah lebih kayak prosesnya lebih lama, soalnya kan harus tag video dulu ya. Terus nyari konsep, terus soundnya juga biasa nama riwah gitu. Nah iya itu gitu aja segala digabret gitu dicobaan. Jadi bahkan lebih lama ya. Terus biasanya juga videonya yang udah di record pencahayaan atau ini kan Kurang. Video mah audio point gitu lah. Jadi kan kayak harus ngakalan gitu, ngatur gitu lah. Lumayan lah ribet.
mungkin menurut saya dua hal itu tuh berbeda gitu. Jadi video dan pamflet itu kan dua kategori berbeda. Bisa dilihat dari kepanitiaan ada pubdoc sama kesekre. Kan dua itu hal yang berbeda gitu meskipun kelihatannya sama. Tapi video itu mungkin prosesnya emang lebih lama bener. Tapi kayak komposisi, kayak pewarnaan, kayak pengeditan komponen yang kayak gitu itu mungkin sama aja kayak pamflet, cuman kayak bentuknya aja yang berbeda. Lalu mungkin video mah karena berjalan, jadi kita harus mengikuti alur durasinya tersebut gitu. Jadi segimana panjang video tersebut, menurut saya sepanjang video tersebut susahnya gitu menurut durasi gitu. Sama menurut permintaan editingnya harus kayak gimana gitu. Oke, siap. juga mempengaruhi. Luar biasa ya. Jadi emang lebih sulit kita menentukan ide dan mengatur komposisi di dalam videonya ya. Apalagi ya yang saya tahu juga di pengeditan video yang ada di laptop itu lebih kayak gradesnya kayak gitu videonya tuh lebih banyak gitu ya. Oke, saya mana? Siapa yang mau nanya teh? Oh, itu silahkan. Karena mau tanya mau apa? Ada nggak satu pamflet itu yang pas pembuatannya kenangan gitu, entah itu paling bagus atau paling menyedihkan, Paling berkesan lah ya. Ada. Ya pasti adanya tiap mungkin kalian juga nanti akan wah pas bikin pamflet yuk orang nyampe ke sarang itu sampai gak ada ini kayak curhatan paling gitu. Waktu itu kebetulan waktu itu kan kita Ramadan ya. Ramadan pertama kita sebagai plan Ramadan gitunya. Jadi kan wah hamil gak ya. Kan katanya bapak kadif kita ngechat tolong bikinin, sedangkan kita teh kayak bertiga ngahulus mana belum itu Pak mau nangis terus si bapak teh kayak yang ngambek gitu nih. Oh ya udah Ya udah bener langsung kompak banget ya karena sangat membekas. Kayak ya udah gitu nggak apa-apa kalau nggak bisa mau kasar mah kurang tapi kan kita teh sebagai anggota yang baik bikin lagi langsung waktu itu sore atau sebagian ya sebagian dari situ teh udah yang penting mah ada terus kesananya jadi kayak kita teh lebih kayak wah konsepan si bapak tuh udah kelihatan dia tuh mau konsepannya seperti apa, jadi kita ikutin gitu. Biasanya bapak yang bikin pamflet bulanan kita inisiatif walaupun itu bisa gitu. Nah dari berawal dari situ tuh nervous ya kalau kerja. Berawal dari situ pertanyaan Fitri nih ya, kan tadi Teh Sopa menyinggung katanya kita mengerti bahwa kita harus mandiri, kita harus tahu konsepan apa sih yang dimau oleh bapak kita. Nah ini juga bisa menjadi pelajaran nih Ibrah buat para anggota-anggota. Itu gimana sih cara dulu jadi anggota itu? Oh iya loh guys. Ya jadi anggota itu ketika harus bagaimana sih cara memahami apa keinginan yang tersirat di kadif kita. Boleh apa Mi? Boleh Teh Sopa? Memahami apa keinginan. So ya, sok boleh Teh Sopa aja. Kalau dengerin ya lihat mah kan gimana ya, teman-teman juga tahu gitu anak kominfo kan ciri teh dingin kenapa gitu ya, misterius banget ya kan yang di depan ini kayak siapa aja asal pendam gitu kan, padahal
kecuali Fitri deh. Kecuali Fitri. Nah, pas kita juga gitu ya. Tapi untungnya teh ada si Teh Sophie gitu ya. Kan dia mah gacor orangnya. Kita jadi kayak tidak terlalu Jadi mencair lah gitu sedikit. ya. Sedangkan bapak kita tuh kayak orangnya ya ini modelan papi dan pahit. Turunan. Demi apa? Kayak dingin gitu. Jadi itu kan agak sulit-sulit ditebak ya. Yang pertama komunikasi sih bener. Jadi nyata terus ya sama sekali. Pokoknya caper-caper di kita gitu ya. Kayak ini tuh sebenarnya si AA teh enak kumaha sih gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu tuh kayak mau kalau gak salah kayaknya bakal kayak gini. Terus ya udah, terus kita teh buat. Ya pertama buatnya sopa terus diteruskan pami. Nah, dari situ tuh kayak wah, si bapak tuh langsung kayak, ih, bagus gitu. Bangga banget ya. Berbangga. Gitu. Akhirnya gitu, Dipuji. setelah sekian lama, Membuahkan hasil. Juga sekian lama. enggak, dalam hati. Setelah sekian lama gitu, si manusia introvert. Ya, betul. Jadi harus ada juga Maaf aja kalau di grup sobatnya so kadang rame tebubu gitu. Soalnya Biar cair. gitu. nanti juga bisa ada pulang dari sini langsung ekstra. Iya. Bisa ya. Jadi keterbukaan loh ya, entah itu dari Ya. hubungan antar manusia. Enggak sih, maksudnya dari antar divisi, kemudian hubungan di organisasi, masalah keterbukaan itu Words of the day. Oke, tanya lagi gak dari anak-anak selain Kominfo? Tuh, Cecep. Oh, para penonton ya. Asik. Sejahtera ini mah rakyat Indonesia. Kemampuan kita akan terasah apabila kita diberi tanggung jawab, berbeda apabila kita sengaja ingin belajar. Dasarnya kan manusia malas, tapi kalau diberi tanggung jawab, ya pasti kan dipaksakan selanjutnya. Paksa-paksakan kan jadi bisa. Nah, mungkin saran untuk kami gitu. Di sini juga saya di mahasiswaan, saya di himpunan gitu. Saya juga ingin gitu, bisa edit menjadi, tapi kesempatan untuk edit itu belum ada gitu. Karena mungkin dari seksinya itu saya mungkin Deklog aja. Deklog. Oh ya. Seksi ungkat angkut. Mungkin asalnya bagaimana? Apakah periode depan saya harus masuk komputer? Tawaran. Wah. Gimana nih? Mungkin pertimbangannya apabila saya ditempatkan di Deklog karena saya laki-laki mungkin Laki aja. kalau saya ditempatkan di Kesekre. atau yang lain mungkin saya tidak Punya skill gitu. Padahal saya juga ingin gitu. Kalau terpaksa kan kita juga tadi bisa. Mungkin sarannya. Ntar ada itu. Ntar ada program apa di Hima? Yang terdekat Ya, yang belum kasih kepanitiaan. Oh, Spektrum. ada Nah. ini. Apa? Kemudian Iya, yang kebiar. masukin jajab jadi ke sekre. Yeay. Masukin jajab jadi ke sekre. Siap, Cep? Jadi benar-benar harus diberi kesempatan juga ya oleh kita, betul Teh? Ya, jadi orangnya emang malesan, terus gak bisa inisiatif, cuman saya tuh harus dipaksa gitu untuk kreatif, untuk bisa gitu, untuk melakukan itu. Gak ada paksaan sih, saya gak bisa gitu. Jadi gimana pribadi masing-masing.
Sebelumnya saya tanya Cecep sukanya yang dipaksa atau inisiatif sendiri? Atau ingin bisa gitu? Jadi kan ada kalanya ada diambil makan setelah di Korea, tapi kalau nggak bertanggung jawab kan beda kan pasti maksakan naik kudu Maksakan dari diri ya, Cep ya. Ya, kalau gitu, jadi orang jadi bisa. Betul, betul, betul. kalau gitu berarti harus merasakan terlebih dahulu ya. Maksudnya kalau misalnya udah masuk situ karena tanggung jawab, jadi pasti bakal dilakuin gitu. Ya itu sih solusinya, maksudnya dia dimasukkan ke hal yang ingin kita bisa tersebut gitu. Misalnya Cecep ingin bisa bikin pamflet, dia masukin jadi ke sekre. Atau enggak sering-sering main sama Kominfo pas lagi bikin pamflet gitu. Atau enggak ya bantuin gitu. Karena gimana pun susahnya gitu, awalnya juga inisiatif kita sendiri gitu. Meskipun harus dipaksa sama orang, jadi kita itu harus ngeliatin gitu bahwa kita itu ingin bisa, ingin kayak seperti orang itu gitu, bisa melakukan sesuatu kayak gitu sih. Cukup, Cep. Oke, boleh ya dari Teh Arti nanti ataupun dari Teh Meli. Boleh masukin Cecep jadi ke sekre di proker selanjutnya. Oke, ada lagi? Bukan ya mah antara sekre. Nanti di akhir ada kata-kata what is of the day. Searching. Closing statement. Dua pertanyaan lagi. Atau tiga. Ada satu pertanyaan lagi aja dari kalian boleh dari Teh Mila mengeluarkan unek-unek ya. Ayo. Ayo Mila bisa keluar energi kuantum. Coba ayah. Ya, Kan di Kominfo sendiri kan 5 orang kita bertanya. Dari setiap orang pasti kan idenya beda-beda gitu. Ini idenya ini. Terus saya bagaimana kita cara menyatukan atau jalan tengah dari ide tersebut. Soalnya kan si A Wah, terbongkar. akhirnya ada konflik itu nggak jadi. jalan Ketika berbeda pemikiran. Iya, ide kan kalau ide lagi makan nih semisal gitu. Teteh sukanya yang berkue-kue gitu, warna kue gitu ya. Apa mie mamba? Saya mau bumi gitu. Cara menyatukannya apa? Alam semesta. Nah itu sebenarnya. Oke, cara menyatukan pemikirannya itu gimana sih? Oke. Bingung. Boleh kita sopa? Atas tema. Tema untuk situ. Atas jalan. Sebenarnya kan misalnya kan kita di Himadikvis nih tentang ide. Kalau kita kan kerjanya di Instagram gitu. Kita tuh dari awal milih tema Instagram tuh apa? Berarti temanya itu sebagai acuan gitu. Acuan kita misalnya tema Instagramnya teh galaksi. Tapi tiba-tiba si Fahmi pengen temanya gurun pasir. Kan gak nyambungnya. Jadi si Fahmi itu harus menurunkan egonya dan kembali lagi ke awal gitu. Karena tema kita dari awal dasar kita sudah galaksi misalnya, ya kita terus saja melanjutkan hal itu gitu sesuai dengan tema dan tujuan pada awalnya gitu. Memang hal itu bisa dirubah, tapi mungkin kesepakatan kita juga gitu.
Tapi yang terpenting sih kalau misalnya keegoisan itu merubah dasar pemikiran kita pada awalnya gitu. Mungkin salah satu harus Ada yang ada yang mengalah gitu, jangan terlalu keras. Atau salah satu itu mengambil jalan tengah dengan cara itu menunjukkan tujuan awal kita dan dasar pemikiran kita sebelumnya gitu. Boleh dari Teh Sopa tadi. Kalau untuk menyatukan nggak beda. Sama. Jadi kan kalau kayak kita dulu lebih ke bertiganya keluarga Madani. Jadi kayak lebih bertiga koordinasi. Terus misalnya Sopa punya ide, ya udah ngomong gitu ya, nggak paham ke mau guys, Sopa punya ide, biasanya Sopa kirim ide teh malam-malam wae gitu, bukan kunaon deh. Pencerahannya ada di malam hari. Pencerahan itu sok kayak di malam hari, dan kita tuh lebih senang ya kerja malam. Sudah biasa ya. Jadi kayak misal Sopa punya ide, ya diomongin gitu ke Fahmi sama misalnya oke, ya lanjutnya. Tapi kalau di lain misal Maul juga punya ide, Maul juga pasti ngomong misalnya teh gimana kalau gini, ya kita pertimbangkan sama-sama. Oke. Alhamdulillah sih nggak ada yang ego. Oke, itu juga salah satu tips and trick buat menjaga ikatan di divisi ya. Jadi untuk lebih dekat, mempererat tali juga di divisinya masing-masing sebelum ke divisi yang lain, tentunya harus Divisi kita sendiri. Kalau bahasa ini sih mengolah rasa, entah itu egois, keras kepala, harus bisa menempatkan di mana tempat kita gitu, di mana mahal kita sekarang, di mana haflah kita sekarang. Untuk apa? Itu teh untuk untuk apa itu teh? Untuk terjaga gitu ya, terjaga. Nah, ini juga bisa ya untuk koordif di sini, pelajaran juga nanti kedepannya seperti apa. Omat, satu aja, keterbukaan. Kalau masalah keterbukaan dan menerima pasti jalannya juga akan baik, betul kan? Terakhir dari apa? Apa Mi? Mau mengutarakan? Mungkin udah memang terwakilkan, tapi kalau dari untuk keseluruhan, misalnya kan tadi yang bertiga, terus kalau misalnya dari divisi Kominfo sendiri itu untuk seluruh anggota memang keluarkan dulu ide-ide kalian mungkin, baru kita saring apakah mana yang bisa atau mana yang terbaik bisa kita pilih, atau misalnya memang kita condong ke ide tersebut, nah bisa kita lanjutkan lagi mau seperti apa gitu. Oke, siap. Mungkin terakhir nih ya, boleh memberikan masukan dan saran juga. Masukan dan saran dulu ya. Masukan dan saran Buat siapa? Buat siapa masukan? Buat semuanya, karena ini kan acara One Division, One Editor. Nah, jadi di setiap divisi pasti ada editornya. Masukan dan sarannya seperti apa? Kalau terkhususnya nanti dikerucutkan boleh ke Kominfo-nya gitu, untuk kedepannya kita lebih baik ya untuk kinerja Himadikvis kedepannya. Gimana nih? Mikir dulu. Ya, kamu aja weh. Gak mau. Gimana? Oh, apa nih? Diwakilkan? Tunggu. Mungkin untuk semuanya ya, saran dan saran dan masukan. Ya, boleh. Boleh langsung closing statement aja. Mungkin untuk One Division, One Editor. One Division, One Editor ini mungkin bisa dijadikan patokan juga buat acara-acara kedepannya, misalnya untuk jadi editor di dalam divisi itu bisa jadi mungkin masuk ke acara yang lebih spesifik seperti sekre, pubrok kayak gitu. Dan
Gue langsung closing quotes. Tadi udah baca. Searching. Atau di kudu bareng wae statementnya. Ada satu. Aduh. Oh iya. Oh iya. Bukan Quotes. satu kuotas dari kita bertiga. Oh langsung closing, nggak ada masukan saran Oh iya, kamu masukkan saran dulu. dari satu-satunya. Mungkin secara umum gitu, nggak masukkan saran sih, maksudnya jangan menutup mata dan hati kalian untuk bisa enggak, bukan jangan menutup mata dan hati kalian untuk mau belajar mengedit gitu, karena mengedit ini bukan hanya pekerjaan Kominfo tapi pekerjaan kita semua, apalagi ketika kita membutuhkan sesuatu dan jika anak-anak Kominfo susah untuk dihubungi, kita bisa mengerjakannya sendiri dan mengkonsultasikannya kepada divisi terkait gitu. Jadi jangan menutup mata dan hati kalian untuk bisa ngedit gitu, karena pasti di luar himpunan pun mungkin akan berguna gitu. Nanti kalian, kamu bisa apa? Wah, aku bisa ngedit gitu. Mungkin secara khusus untuk anak-anak Kominfo yang sabar gitu ya kalau mau ngerjain sesuatu, karena memang itu pekerjaan kalian gitu. Memang itu pekerjaan kalian, dan jikalau banyak sekali hal yang dituntut kepada kalian gitu, bisa berbicara secara langsung gitu, karena berbicara itu tidak ada salahnya gitu. Mungkin sekian dari saya. Boleh dari Tesofa? Sama. Bingung. Untuk Semuanya para penonton. Boleh. Jadi intinya mau komunikasi, apalagi divisi Kominfo, komunikasi dan informasi tentunya harus gimana ya, komunikasinya ya harus baik gitu, harus terjalin dengan divisi yang lain. Terus divisi yang lain juga ya mungkin harus saling menurunkan ego, biasa nama nah pamflet di divisi yuk gimana ya, harus menerima masukan juga dari orang lain kalau memang kita ingin yang terbaik, harus menerima masukan dan juga kita juga sebaiknya memberi masukan kepada rekan-rekan kita. Oke. Gitu aja. Boleh bareng closing statement? Ini quotes-nya udah dicatat ya tadi. Yuk bareng 1, 2, 3. Jadi kita tuh punya jargon gitu. Bukan jargon, maksudnya apa sih, motivasi hidup. Jadi kita tuh punya motivasi hidup kalau bikin pamflet tuh simple dan menawan gitu. Udah gitu aja. Kan motivasi. Oh jadi kayak tadi ujung intonasinya ya. Kalau bikin pamflet itu harus simple dan menawan. Kominfo 2021. 2020, Oh, 2020 dan 2021 setengah. Jadi aja. Kerunya. Bikin quotes juga ya, motivasi hidup. Oke, nah itu ya Teteh AA, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sangat memberi pelajaran kepada rekan-rekan juga, dan rekan-rekan untuk mohon diresapi dan nanti diamalkan terkhususnya di divisi masing-masing. Siap? Siap. Oke. Mungkin saya dan Teh Arti sebagai moderator mungkin ya, bukan moderator, ya lebih ke memandu forum discussion ini. Mohon maaf ya bila ada banyak kesalahan. Terima kasih kepada Kang Tete yang sudah menyempatkan hadir ke sini. Semoga diperlancar urusannya. Diberkahkan umurnya. Amin. Pokoknya lancar-lancar, mau PLP nih. Mau PLP terus sistem skripsi lulus deh nikah.
terima kasih dari kami gitu karena udah mengundang 3 orang gabut ini untuk berbicara yang insya Allah bermanfaat untuk kalian gitu. Amin. Mohon maaf ya bila dari kami ada tutur kata yang menusuk batin kalian, yang kurang mengenakan gitu. Terima kasih atas makanan yang telah kalian berikan dan seluruh jamuan yang kalian berikan. Mau dibungkus teh? Dari kami terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu cenah Oh, gimana tuh? Mau duduk? Mau duduk aja. Mau duduk aja ya aku gitu mah. Oke. Bisa banget. Kelihatan dari bisa ini kelihatan. Pas. Ada yang tadi. Kamu udah banget. Karena ningali posisi lah. Hai di foto guys. 1, 2, 3. Budok nama si magang kan. Belum lebih. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Oke, guys. Alhamdulillah. Forum diskusi telah selesai. Sudah dapat ilmu nih? Sudah?